Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pertemuan kedua mengenai dasar desain grafis pada bahasan unsur tata letak desain grafis. Untuk sebelum kita mempelajari lebih jauh dari unsur tata letak desain grafis, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi desain grafis dan software pendukungnya. Pada kesempatan kali ini, Bapak berharap tujuan pembelajaran kita dapat terpenuhi. Kita ambil dari semoga kalian dapat memahami pengertian desain grafis, memahami jenis-jenis perangkat lunak pendukung desain grafis. Ya, harapan Bapak kalian mampu memahami pengertian desain grafis, kemudian memahami jenis-jenis perangkat lunak pendukung desain grafis pada pertemuan kali ini. Desain grafis, kata desain grafis ini pertama kali digunakan di sebuah esai. Esai ini adalah sebuah buku, ya, karangan William Addison Dwiggins. William ini seorang desainer Amerika pada tahun 1992. Pada bukunya New Kind of Printing Calls for New Design. Ya, istilah desain grafis pertama kali digunakan pada buku New Kind of Printing Calls for New Design oleh William Addison Dwiggins. Nah, desain grafis itu sendiri dibagi menjadi dua kata. Yang pertama desain, yang kedua adalah grafis. Ya. Apa itu desain dan apa itu grafis? Mari kita bahas satu per satu. Pertama, desain. Desain ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu design, yang berarti rancangan atau rencana atau reka rupa. Rancangan ini objeknya adalah desain, ya. Objeknya adalah sebuah reka rupa, yaitu dalam bentuk olahan gambar. Kemudian desain sebagai kata kerja. Desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan karya baru. Nah, Bapak kasih contoh, ya, desain sebagai kata kerja. Misalkan begini, ada kalimat desainlah sebuah brosur, ya. Nah, ini berarti desain sebagai kata kerja, mendesain, ya, desain. Kemudian desain sebagai kata benda. Desain sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, ya, baik itu berwujud sebuah rencana proposal atau berbentuk objek nyata. Nah, desain sebagai kata benda ini berarti objeknya, ya, hasilnya. Misalkan Bapak kasih contoh kalimat mana desainmu yang sudah telah kau buat. Nah, berarti desain ini adalah sebuah kata benda dalam artian hasil akhir dari rancangan, ya. Itu adalah pengertian desain grafis secara bahasa. Lalu kesimpulannya adalah grafis, ya. Grafis adalah segala cara, kemudian pengertian grafis tadi, pengertian desain. Grafis adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada halayak, ya. Grafis ini adalah gambar, ya, artinya kalau dalam bahasa ininya gambar, ya. Contohnya adalah gambar foto, gambar di grafik diagram, tipografi, simbol, ya, desain geometris, peta, gambar teknik, dan lain-lain. Grafis ini juga tidak serta-merta melalui proses percetakan, ya. Grafis ini ada yang namanya grafis digital yang hanya ditampilkan oleh media-media tertentu seperti film, ya kan, kemudian monitor dan lain sebagainya. Tidak hanya melalui proses percetakan, walaupun notabene awalnya adalah
desain grafis adalah proses dari percetakan. Kemudian seringkali grafis ini dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Ini gabungan ya antara teks, ilustrasi, dan warna. Jadi tidak hanya foto saja, tidak hanya tipografinya saja, atau tidak hanya grafik diagramnya saja, akan tetapi bisa dikombin atau dikombinasi antara beberapa unsur grafis ya. Jadi kesimpulannya, desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual. Tadi elemen visualnya apa saja? Teks ya kan, tipografi, kemudian apalagi warna dan lain-lain sebagainya ya. Seperti tulisan, bentuk, gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Jadi desain grafis ini harus menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Apa yang kita buat harus tersampaikan ya kepada audiens, mereka paham hasil produk kita. Misalkan kita mau bikin desain brosur untuk promosi, berarti desainnya harus menyampaikan pesan promosi. Kemudian definisi desain grafis. Awal mula desain grafis, pada awalnya desain grafis diterapkan untuk media-media statis ya, seperti buku, kemudian brosur, pamflet, ya kan, kemudian banner, kemudian apalagi masih banyak yang lainnya ya. Nah, dalam desain grafis, teks juga dianggap sebagai gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang dapat dibunyikan. Nah, gambar yang ada di buku ini, tulisan yang ada di buku ini teks, kemudian teks yang ada di brosur ini sudah menjadi gambar ya kalau dia masuk ke dalam desain grafis ya. Tulisan pun adalah gambar. Kemudian software desain grafis. Kita akan mengenal beberapa software desain grafis pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan bahwa software desain grafis ini dibagi menjadi 3 ya. Ada desain grafis vektor, ada desain grafis bitmap, ada tata letak atau layout. Pengertian dan pendalaman ini, 3 materi ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, pada pertemuan kali ini akan dibahas secara garis besarnya saja ya. Vektor ini contohnya CorelDRAW, kemudian bitmap contohnya Adobe Photoshop, kemudian software desain grafis tata letak layout contohnya Adobe InDesign. Nah, dalam proses pembuatan desain kita dapat menggunakan cara manual, komputer atau gabungannya ya. Tidak hanya manual saja atau komputernya saja, tapi kita bisa menggabungkan 2 cara. Misalkan saya menggambar terlebih dahulu di kertas, kemudian saya gabungin ke saya edit di komputer dan atau gabungannya ya. Kemudian kita akan mengenal satu-satu. Yang pertama adalah software Find atau aplikasi Find. Nah, software Find ini adalah software untuk menggambar sederhana. Nah, aplikasi ini disediakan oleh Windows ya bawaannya. Di komputer kita ada yang namanya aplikasi Find bawaan Windows tanpa kita install ya. Kalau kita install Windows, maka Find pun ada di dalam paketnya. Nah, Find bisa menyimpan file dengan format BMP, JPEG, PNG, dan TIFF. Nah, Find ini cocok untuk pemula ya, desainer pemula. Nah, kemudian yang kedua, lihat mana Pak? Yang kedua adalah CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini adalah editor grafik vektor yang dibuat oleh Corel. Aplikasi ini mendukung format impor atau ekspor lebih banyak seperti AI, DWG, PSD, TIFF, PDF, dan lainnya. Perhatikan di sini ada PSD AI. Ini adalah milik Adobe ya, tapi bisa didukung oleh CorelDRAW dengan fasilitas format impor dan ekspor. Ini kelebihannya CorelDRAW ya, dia mendukung format impor dan ekspor lebih banyak. Nah, CorelDRAW ini adalah aplikasi yang familiar oleh desainer di seluruh dunia. Makanya CorelDRAW ini paling banyak digunakan oleh
para desainer, khususnya yang desainer pengolah vektor. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini adalah saingannya CorelDRAW ya, tapi perusahaannya berbeda. Kalau Adobe Illustrator adalah pemiliknya adalah perusahaan Adobe System. Nah, editor grafis vektor yang dikembangkan oleh Adobe System ini memiliki sama dengan pesaingnya, yaitu CorelDRAW, Sara Designer Pro, Macromedia Freehand. Jadi tidak hanya AI dan CorelDRAW saja ya. Ternyata banyak aplikasi pengolah vektor, yaitu Sara Designer Pro, kemudian Macromedia Freehand. Nah, Macromedia Freehand ini sudah hilang ya, tergantikan oleh Adobe Illustrator. Ini sudah diakuisisi oleh Adobe, perusahaan Adobe System. Kemudian selanjutnya adalah Adobe Illustrator ini sering digunakan untuk mengolah ilustrasi, jadi membuat ilustrasi ya. Selanjutnya adalah Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini adalah editor grafis bitmap yang dikembangkan oleh Adobe System. Walaupun Adobe Photoshop ini bisa digunakan untuk desain grafis atau membuat sebuah desain, tapi sebetulnya Adobe Photoshop ini dikhususkan aplikasi yang khusus untuk pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek pada gambar. Perangkat ini banyak digunakan juga oleh fotografer ya. Tidak hanya seorang desainer ya yang menggunakan Adobe Photoshop, tapi banyak juga fotografer yang menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk membantu pekerjaannya dalam pengeditan foto, gambar yang telah direkam oleh kameranya. Selanjutnya adalah 3D Studio Max atau 3D Max, perangkat lunak komputer grafis untuk membuat animasi 3D ya. Selain 3D ada namanya Maya, kemudian ada lagi yang namanya Blender. Ini sama-sama aplikasi grafis untuk mengolah atau membuat animasi 3D. Ini biasa digunakan oleh pengembang atau perusahaan permainan video, studio TV komersial, studio visualisasi arsitektur, dan dapat digunakan untuk memberi efek film. Selanjutnya adalah Adobe InDesign. Adobe InDesign ini perangkat lunak untuk melakukan tugas pengaturan tata letak atau layout. Dulu Adobe itu mempunyai aplikasi yang namanya Adobe PageMaker, tapi sekarang sudah disempurnakan oleh Adobe InDesign. Adobe InDesign ini adalah untuk spesialis perangkat lunak grafis untuk yang mengerjakan produk desain yang memiliki kerumitan dalam tata letak. Misalkan untuk desain majalah, misalkan untuk desain koran, misalkan desain untuk buku dan lain sebagainya yang membutuhkan pengaturan tata letak atau yang memiliki halaman-halaman yang banyak, ini cocok menggunakan Adobe InDesign. Nah, ini tampilannya. Kita lihat di sini ya. Di sini ada desain majalah, sebuah masalah, di mana di sini ada pengaturan layout, ada 3 kolom gambar, 3 kolom untuk paragraf tulisan, kemudian dan sebagainya. Nah, dalam pengaturan ini, kelebihan Adobe InDesign, permainan teksnya sangat mudah karena berbasis software layout text. Yang pertama, ini kelebihannya. Lihat, perhatikan di sini. Sudah kita bayangkan sangat mudah ya teksnya. Coba bayangkan kalau ini dibuat oleh Photoshop atau CorelDRAW atau Illustrator, akan semakin rumit dan pengoperasian yang sangat lama. Kemudian halaman dapat dilihat semua, karena dalam pengaturan layout yang paling membingungkan adalah banyaknya halaman yang harus dikerjakan. Nah, kalau halamannya banyak dan ini bisa diatur layoutnya, akan semakin memudahkan para desainer ya. Oleh karena itu, Adobe InDesign ini diciptakan agar kita tidak bingung akan banyaknya halaman yang harus dikerjakan. Kalau kita perhatikan, coba lewat misalkan desain lewat Illustrator, Photoshop atau CorelDRAW, itu dengan halaman yang banyak
akan membingungkan kita ya layoutnya. Kemudian shortcut yang hampir sama dengan Photoshop. Yang terbiasa Photoshop ini akan mudah mengoperasikannya ya. Toolsnya ini hampir mirip dengan Photoshop ya. Shortcutnya, perintah kombinasi tombol keyboardnya semuanya hampir sama dengan Photoshop karena memang ini keluaran dari Adobe System ya. Kemudian gambar tidak membebani kinerja InDesign. Gambar yang kita masukkan ke sini itu tidak membebani resource memori ya, tidak seperti halnya CorelDRAW yang membutuhkan resource memori yang cukup lumayan tinggi ya. Demikian Bapak berharap pada pertemuan ini saya berharap kita dapat menguasai atau mendefinisikan arti daripada desain grafis, kemudian mengenal beberapa jenis perangkat lunak pendukung desain grafis. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.